Kita umat Islam pergi rekreasi ke candi. Bagaimana menurut Islam? Apakah boleh? Karena itu adalah tempat ibadah orang lain. Ala agullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, huququl walidain. Yang ketiga, syahadatul zur, kesaksian palsu. Dosa terbesar di antara besar adalah syirik. Tuhan dipersekutukan. Lalu kita datang ketawa-ketawa di tempat Tuhan dipersekutukan. Gimana itu? Kalian datang ke rumah orang yang mengejek-ejek saya, dan kalian enaknya nyantai di situ sampai hati kalian. Paham tak paham? Ini tempat sholat, namanya Baitullah, rumah Allah. Ini tempat harta, namanya Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Siapa yang pernah bertugas menjadi Baitul Mal, ingat hadis tentang keutamaan ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Gimana kronologisnya? Abu Hurairah menjaga Baitul Mal. Ada yang mencuri kurma malam itu, ditangkap. Nah, itu menunjukkan Abu Hurairah pernah menjaga Baitul Mal. Sahabat, sumber pendapatannya dari mana saja? Sumber pendapatan Baitul Mal 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 pendapatan Baitul Mal. Bagaimana dengan zaman sekarang cara kita menerapkannya? Buat Baitul Mal, yayasan yang terdaftar di Menkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Basnas itu sebetulnya secara operasionalnya mirip dengan Baitul Mal, cuman ada beberapa yang tidak ada. Jadi dipecah-pecah. Wakaf tidak lagi diurus Baitul Mal, tapi diurus BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ghanimah tak ada lagi. Nah, jadi sudah dibagi-bagi. Apakah pemimpin seperti kepala desa, bupati, gubernur bisa membuat Baitul Mal? Bisa. Misalnya pulang kalian, pulang jadi kades, buat Baitul Mal. Supaya ada badan hukumnya, daftarkan ke Menkumham. Buat pengurusnya 5. Pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Gubernur tidak perlu membuat Baitul Mal, dia hidupkan saja lembaga yang sudah ada. Maka dalam 16 poin yang MOU itu, supaya zakat potong atas dan menghidupkan BWI. Jadi BWI ini Badan Wakaf Indonesia. Banyak tanah-tanah beliau yang sebenarnya wakaf tapi tidak dikelola dengan baik. Maka BWI harus perang. Jadi tidak membuat lembaga baru, lembaga yang sudah ada itu jadi hidupkan. Tapi kalau antum di kampung membuat Baitul Mal, bagus. Ustadz Lukman buat Baitul Mal di Pontianak, bagus. Nanti antum jalan ke Pontianak, masjid 6 lantai, di atasnya ada kamar VVIP bintang 5. Naik ke atas, kamar kelas bintang 5 Kayu Jati, kamar yang pojok itu kamar Abdul Somad. Apakah boleh anak kandung menerima wasiat sedangkan dia adalah ahli waris?
La wasiyata liwarithin, tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Hadis ini tidak bisa dipahami secara tekstual bulat-bulat. Tidak boleh wasiat untuk ahli waris itu kalau lebih dari sepertiga harta, tak boleh. Kalau dia saja yang dapat, yang lain tak dapat, tak boleh. Karena bertentangan dengan hadis, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah di antara anak-anak. Jangan yang satu dikasih ruko, ini tak dapat. Nanti cucu kita putus silaturahmi. Iyalah kau berhasil, ayah kau anak emas, anak ayahku ada berkelahi cucu kita gara-gara atur yang tak adil. Yalah kau hebat, ayah kau S3, ayah kau S-Channel tak dapat. Jadi kalau ada mau ngasih wasiat, wasiatnya sah. Tapi menurut saya sebaiknya kasih saja hibah. Panggil anak ini kasih hibah. Kau kasih ruko. Kau kasih sawit. Langsung alihkan namanya hibah. Karena wasiat ini nunggu kita mati. Kita kasih wasiat. Alhamdulillah Ustaz, masjid kami dapat wasiat. Rupanya ketua masjidnya mati duluan. Kalau yang menerima wasiat mati duluan, wasiatnya batal. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid kami dapat wasiat ruko. Bapak sudah mau meninggal. Sejak ngasih wasiat tak mati-mati. Banyak orang ngasih wasiat sehat, ya maka minta hibah. Kalau nanti mana tahu pengurus masjid Muwahhidul Ummah jumpa pasien di rumah sakit, udah ngap-ngap bau, aku wasiatkan katanya, bisik kan, hibah aja ya Pak. Iya. Wasiat ini panjang prosesnya. Nah, kalau mau wasiat kepada anak, kuwasiatkan kepada kau itu tanah sawit di sana untuk kau. Wasiatnya sah. Untuk zaman sekarang, wasiat ini mesti setuju semua ahli waris. Makanya kalau ada orang kaya mau ngasih tanah, itu anak-anaknya mesti tanda tangan. Kalau tidak, itu bisa bermasalah nanti di pengadilan. Bagaimana hukumnya pengurus masjid menyimpan uang anak yatim yang dibagikan hanya sekali setahun padahal uang kasnya banyak? Kepada saudara-saudara saya yang mengurus uang kas anak yatim, dibagikan setahun paling tidak 3 kali. Pertama, awal ajaran baru bulan Juli. Yang kedua, ajaran semester tengah bulan Desember Januari. Yang ketiga, menyambut Ramadan atau menyambut Idul Fitri. 3 kali bagi. Jangan kalian bagi menurut selera kalian, karena orang kita sama seleranya macam kalian. Orang susah setahun itu 3 kali. Pas pendaftaran anak sekolah, beli baju, bayar uang sekolah, mau ujian, mau Idul Fitri, beli kain sarung, bagi 3 kali. Itu bukan duit kalian, itu duit umat. Kalian kan cuma mengatur saja. Maka bagi. Saya ketua masjid dekat rumah almarhumah emak saya. Maka saya membagi. Yang menelpon ini berarti tak tahu. Saya tak pernah ngangkat telepon orang. Jadi siapa yang menelpon langsung saya blokir. Namun saya ngomongkan jadi kalian telepon aku blokir. Nah, jadi uang anak yatim dibagikan 3 kali setahun. Siapkan aja kotak fakir, kotak miskin, kotak duafa, kotak yatim, kotak masjid. Nah, bagi. Nanti pas pembagian, yang anak yatim kasih yatim. Yang sudah SMP, yang sudah akil balik, diambil dari kotak duafa.
Yang fakir miskin diambil. Jadi waktu santunan semua dapat, tapi jangan duit anak yatim nih. Begitu juga kalau yayasan ada namanya rekening wakaf, ada namanya rekening operasional. Jangan satu rekening bercampur wakaf. Wakaf tak boleh dimakan. Wakaf tak boleh untuk gaji guru. Jangan sampai kita mengelola, kita masuk neraka. Kita kasih tahu orang, nanti kalian pejabat-pejabat orang kaya, hisab kalian lama di akhirat. Pas di akhirat, rupanya kita sama pejabat juga. Kita pejabat tuh, kau yang bilang aja, iya kok sama. Itulah aku salah catatan yayasan. Sama ya, masih kita ada ya. Ini rekening wakaf, ini rekening operasional. Wakaf pun tak boleh campur. Ini wakaf kelas, ini wakaf masjid, ini wakaf asrama, tak boleh campur. Jangan campur semua, sama itu maksudnya duitnya itu semua. Di setiap masjid pasti ada kotak infak untuk anak yatim, tapi jarang sekali ada kotak infak untuk fakir miskin. Udah aku kasih tahu tadi. Bolehkah uang anak yatim diberikan kepada fakir miskin? Tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim, innama ya'kuluna fi butunihim naro, sama dengan makan api neraka. Kalau tak boleh, apa solusinya? Kotak wakaf pembangunan masjid, kotak infak untuk operasional, kotak miskin, kotak duafa, kotak yatim. Satu aja kotaknya, buat lowongnya banyak. Buat gambar kotaknya itu buat gambar keranda jenazah. Cari tukang yang pandai, kasih roda biar tak rusak kan lewat. Mana yang pelit yang bakil kan buatkan lama-lama di depan dia. Kalau dia tidur waktu khutbah itu pukulan ke lutut. Kebanyakan fakir miskin hanya diberi santunan 1 kali setahun, padahal mereka laparnya setiap hari. Jadi begini, ada yang namanya miskin, ada yang fakir. Yang fakir ini dikasih setahun. Kira-kira orang tua umur 60, 70 tak bisa berusaha lagi, duduk di rumah. Berapalah makannya sehari? Makan pagi lontong. Berapa standar lontong internasional sekarang? 7.000, anggaplah 10.000 sama teh manis. Makan siang 15, makan malam 15, berarti 40.000. Kalau 1 bulan 1.200.000. Kalau setahun 18 juta. Jadi pengelola zakat mengasih untuk makan setahun. Pak, Bu, ini makan kau setahun. Tak makan dia, itu salah dia, berarti dibelikannya ke pulsa. Minta lagi dia, minta makan. Kau kan mana kasih makan? Aku belikan ke pulsa. Makan kau lah pulsa. Paham? Nggak tahu nanti kalian disuruh mengelola zakat. Untuk yang fakir dikasih makan setahun. Dibelikannya ke yang lain salah dia. Matilah kau. Karena kau kalau udah dikasih itu makan itu gimana? Dah. Ini yang fakir. Yang miskin kerjanya apa, Bu? Kerja saya buruh cuci, Pak. Dari rumah ke rumah dibelikan mesin cuci. Dibuatkan kursus laundry. Bagaimana cara nyetrika yang baik, bagaimana baju kerah ini bersih, tidak bau, busuk, bagaimana beli parfumnya. Diberikan kursus, nanti dia buka laundry kecil-kecil. Bapak
saya ini pedagang keliling, dipikul ya, dipikul goreng bakso, dibelikan gerobak. Dulu kami ngasih masukan ke Basnas begitu. Jadi yang ini dikasih makan untuk setahun, yang ini dikasih pancing, bukan dikasih ikan. Jadi umat Islam ini tidak manja. Apa keahlian dia? Dia bisa menjahit. Nah, maka dia dikhususkan khusus menjahit. Dia anak-anak sekolah jahitkan ke dia. Saya merangkai Pak Ustaz. Merangkai bunga? Enggak, merangkai masalah. Begitu caranya. Takut kalau dikasih duit, nanti duit ini dipakainya macam-macam. Kasih dia beras. Kalau dikasih beras sekali untuk setahun busuk berulang, kasih kartu. Namanya kartu cerdas. Kartu, masukkan kartu ini, keluar beras 5 kilo. Mesin berasnya pasang di masjid. ATM beras. Dulu sudah sosialisasi di masjid Rawdatus Shalihin, ATM beras. Jadi bagaimana pengurus masjid berpikir cerdas. Gimana supaya orang mau tak mau ke masjid ngambil beras. Tak mungkin dia cuma ngambil beras saja, maju tak ke masjid. Ditengok orang, masjidnya ngambil beras, sembahyang tak pernah. Malu, sembahyang dia habis sembahyang beras. Itu teknis itu. Jadi berpikirlah gimana cara. Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Kenyataan banyak orang yang biasa saja dia buat dosa, tak merasa gelisah, tak malu dilihat orang, bahkan dia bangga. Bagaimana penjelasannya Pak Ustaz? Al-birru laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Apa itu al-birru? Husnul khuluq, akhlak yang baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa, tak menyakiti orang, tak menzalimi orang, tidak mengkhianati orang. Itu namanya al-birru. Terus dosanya apa? Mahaka fi nafsika, terasa sempit dada. Wa karihta an yattali'a 'alaihi nas, kau takut kalau perbuatan itu ditengok orang. Pertama ada rasa ke dalam, satu keluar. In, out. Yang in-nya terasa sempit di dalam. Yang out-nya tak ingin orang lain tahu. Tapi kenyataannya ada orang yang buat dosa macam tak berdosa, dan dia bangga pula menceritakan ke orang. Itu yang disebut dengan azab. Azab itu bukan sakit. Azab itu bukan miskin. Azab itu bukan susah. Azab itu adalah ketika dicabut nikmat beribadah dan dicabut rasa takut buat dosa. Itu azab. Kalau kita tak merasakan nikmat sholat tahajud, tak merasa nikmat sedekah, tak merasa nikmat ngaji, perlu kita merenung sejenak. Jangan-jangan kita sedang kena azab. Azabnya adalah dicabut Allah. Jadi banyak orang yang makan haram, buat dosa, tak ada sedikit pun. Nah itu na'udzubillah, itu sudah dicabut Allah. Azab itu. Saya sering mendengar ceramah dari ustadz yang mengatakan bahwasanya para wali seperti Imam Syafi'i melakukan sholat 1000 kali dalam sehari karena karomahnya. Apakah betul itu Ustaz? Sedangkan Rasulullah saja tidak pernah ada hadis sholat seperti itu. Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Syiar artinya biografi, A'lam tokoh-tokoh, Nubala pilihan, biografi tokoh-tokoh pilihan. Dari mulai sahabat Nabi, tabi'in sampai ulama. Saya paling suka baca buku biografi dari kitab ini.
Nama penulisnya Imam Al-Zahabi. Kenapa Imam Al-Zahabi yang Ustaz pilih? Karena Imam Al-Zahabi ketat dalam periwayatan. Imam Al-Zahabi ketat dalam periwayatan. Imam Al-Zahabi meriwayatkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sholatnya 150 rakaat setelah keluar dari penjara. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah dipenjara oleh Mu'tazilah dalam masalah fitnah khalqil Quran. Apakah Quran itu makhluk atau kalamullah? Kata dia Quran itu kalamullah, masuk penjara, disiksa di penjara 150 rakaat setelah keluar penjara. Sebelum masuk penjara salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Ada namanya Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Digelar juga dengan Imam Sajjad, sujud. Sajjad banyak sujud. Satu hari dia bersujud alfa sajadah, 1000 kali sujud. Namanya Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Husain bin Fatimah binti Sayyidina Muhammad SAW, cicit Nabi. Nah, jadi tentang orang sholat banyak itu riwayatnya sahih. Betul itu Pak Ustaz? Sahih. Apakah betul itu Pak Ustaz? Sahih. Sedangkan Rasulullah saja tidak pernah ada hadis sholat seperti itu. Kana yusalli minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi sholat malam sampai bengkak kaki. Sekarang saya tanya, ada atau tak ada? Lalu kemudian Aisyah bertanya, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah. Kenapa kau sholat sampai bengkak kaki? Apa kata Nabi? Afala akuna 'abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sedangkan Rasulullah saja tidak pernah ada hadis seperti itu. Ada atau ada? Jadi yang dilakukan Ali Zainal Abidin dengan Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan bid'ah. Apakah itu sifat muru'ah? Muru'ah bukan sifat. Muru'ah itu sudah jadi bahasa Melayu marwah. Marwah tidak terkait dengan halal haram. Contoh, dalam ilmu hadis tidak boleh mengambil hadis dari orang yang tidak menjaga muru'ah. Muru'ah itu marwah. Di antara muru'ah dalam ilmu hadis menutup kepala. Menutup kepala ini muru'ah. Menutup kepala pakai kolan suah, afdolnya pakai sorban. Jadi zaman periwayatan dulu, bukan zaman sekarang, dulu mengambil hadis bukan dari buku, dari orang. Tidak boleh mengambil hadis dari orang yang tak menutup kepala. Ini bukan masalah halal haram. Ini masalah muru'ah. Perempuan dulu duduknya macam duduk tasyahud. Kalau duduk macam begini, ini namanya duduk jantan. Kalau kaki naik ke lutut, itu duduk pesilat. Kalau nampak ada orang kaki naik ke lutut, silat. Supaya kalau ada apa-apa cepat dibuka silat. Itu tidak terkait dengan halal haram. Muru'ah ini tidak ada hubungan dengan halal. Misalnya, saya datang subuh pakai celana jeans, pakai jaket kulit. Halal apa haram? Halal, tapi secara muru'ah. Antum dalam hati antum udah lain. Lalu kemudian panitia ngasih tahu, mohon maaf,
Setelah acara ini, Ustadz Somad nanti langsung bersama Biker Subuhan touring ke Pulau Sabang. Baru orang maklum, oh tak sempat ganti baju. Ini namanya menjaga marwah. Apa kaitannya dengan sifat iffah? Rumah besarnya namanya muru'ah. Di dalam muru'ah itu ada iffah. Rumah besarnya namanya sodakoh. Di dalam sodakoh ini ada infak, ada zakat, ada wakaf. Rumah besarnya namanya Islam. Di dalam Islam ini ada kamar akidah, ada kamar fikih, ada kamar akhlak. Di dalam kamar fikih itu ada lemari lagi. Ada lemari fikih ibadah, fikih muamalah, fikih siasat, fikih khilafah. Paham? Jadi muru'ah rumah besarnya menjaga marwah. Di dalam muru'ah ini ada satu namanya. Kita umat Islam pergi rekreasi ke candi. Bagaimana menurut Islam? Apakah boleh? Karena itu adalah tempat ibadah orang lain. Ala agullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Yang ketiga, syahadatul zur, kesaksian palsu. Dosa terbesar di antara besar adalah syirik. Tuhan dipersekutukan. Lalu kita datang ketawa-ketawa di tempat Tuhan dipersekutukan. Gimana? Kalian datang ke rumah orang yang mengejek-ejek saya, dan kalian enaknya nyantai di situ, sampai hati kalian. Paham tak paham? Jadi kalau jadi pejabat, itulah gunanya kita banyak agama ini. Kan banyak pegawai kita yang tidak seagama. Pas acara agama, ya kita buatkan surat tugas. Terjadi perang di Ambon antara Islam dengan Nasrani. Kalau dikirim polisi Islam, nanti polisi Islam akan memihak ke Islam. Kalau dikirim polisi Nasrani akan berpihak, berperang sesama polisi. Itulah hebatnya Indonesia. Lalu siapa yang dikirim ke Ambon? Dikirim polisi Bali yang tidak memihak. Itu true story, kisah nyata dalam konflik Ambon. Bisa tahunya dari mana? Pak polisi cerita ke saya. Dulu waktu terjadi konflik, Pak Ustadz, saudara kita dari Bali dikirim. Karena dia tidak berpihak, tidak pihak. Supaya aman. Konflik agama, maka ada orang berbeda agama. Pada malam Idul Fitri, siapa yang menjaga? Alhamdulillah Pak Ustadz, ada tetangga kami. Kami Idul Fitri pulang kampung, dia tidak. Pas malam Natal tahun baru, kami pula menjaga komplek, dia pergi hari raya. Itu yang disebut dengan toleransi. Ini disuruh toleransi malah jadi tolerasi. Disuruh toleransi malah kolaborasi. Sekarang ada mutawif umroh mengajarkan berwudu dengan spray, semprotan. Ambil air, isolul ma, menyampaikan air ke anggota tubuh. 1 mud 750 gram, ini 600.
kurang 150 lagi, lebih kurang segini lah. Satu mod kaleng susu tempat gandum itu lebih kurang segini. Nah ini dipakai untuk berwudu. Cuci ke tangan, takut ada najis, disiramkan ke sini, ke muka, siramkan ini. Karena semprot itu sedikit sekali, sebentar ini botol. Maka pakai yang ada dalam hadis satu mod itu seminim-minimnya bisa. Udah saya buatkan praktek, cari di YouTube Ustadz Wudhu satu mod di atas Jabal Nur tahun 2021. Carikan videonya, share praktek wudhu satu mod, puas wudhu, banyak video itu yang ada di atas Jabal Nur. Satu botol bisa, jangan pakai semprot. Saya punya anak, semuanya berpendidikan sekolah agama. Saya sebagai orang tua sudah berusaha maksimal mendidik mereka jadi anak soleh, tapi mereka melawan jika saya tidak punya uang. Tapi sebaliknya saya punya uang, mereka baik dan baik kepada saya. Apakah apa salah saya sebagai orang tua? Tak ada salah, adalah anaknya salah. Jadi gimana sikap saya Pak Ustaz? Sikap kita, man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Jadi tak ada istilah berhenti, tetap kalian sembahyang, kalian pakai jilbab, kalian jaga rumah tangga, kalian jaga anak-anak kalian. Manusia mana bisa kita mengintervensi otaknya? Kita cuma nasihat, doakan, bacakan Al-Fatihah sampai mati. Doakan sholat hajat supaya dilembutkan Allah hatinya. Kita pun tak tahu dan cuma anak-anak kita 20-30 tahun akan datang, cuma anak-anak saya, mana saya tahu apa yang dialami ibu bapak sekarang. Bisa aja saya. Apa hukumnya membaca Sayyidina dalam sholat? Membaca doa sholawat Nabi. Aku Sayyidi waladi Adam. Aku ini pemimpin anak Adam. Jadi Sayyidina itu bukan kita, buat Nabi sendiri. Kata Nabi, anak Sayyid. Satu hadis lagi, Allahumma sholli ala Muhammad. Digabungkan 2 hadis ini. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i mustahab, dianjurkan menambahkan Sayyidina, baik di dalam sholat, di dalam azan, di dalam doa, menyebut nama adab kepada Nabi. Saya datang ke majelis Syekh Yusri Jabr. Tulis di situ Syekh Yusri Jabr. Saya datang ke masjidnya pas sholat Jumat. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Saya datang lagi ke majelis Syekh Mahmud Said Mamduk, ahli hadis. Salat Isya di rumahnya. Muazzin, muridnya azan, doa. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi mustahab, dianjurkan menyebut sayyidina dalam azan, dalam sholat, di luar sholat. Itu tidak menambah-nambah, karena itu ada dalam hadis Nabi. Kenapa Nabi tak menyebut dalam hadis yang meriwayat
Abdullah bin Mas'ud itu Allahumma sholli ala sayyidina, karena Nabi tak mau melebihkan dirinya. Tapi dalam hadis lain saat bercerita tentang pemimpin semua manusia, dia katakan ana sayyidu waladi Adam. Rabbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rabbi firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tunjukkan saya mana hadisnya yang 8 ini dalam satu hadis. Tak ada. Itu gabungan dari beberapa. Tunjukkan saya satu hadis dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau ada, potong telinga saya di sebelah. Tinggal ditanya orang, kamu ngaji sama siapa? Sama Ustaz Somad yang telinganya hilang sebelah gara-gara nantang hadis itu. Hadis itu sempurna gabungan dari beberapa hadis. Hadis tentang Allahumma sholli ala Muhammad dengan ana sayyidu waladi Adam, jadilah ya Allahumma sholli ala sayyidina Adam. Maka mengedepankan adab lebih utama, mustahab, dianjurkan menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan tetangga yang mana saya tidak tahu permasalahannya? Saya kadang tidak respon dan membuang muka. Dan bagaimana cara untuk memaafkan kesalahan orang lain? Saya punya tetangga saya tak respon buang muka. Mana kita tahu masalah dia? Bisa jadi dia masalah cicilannya belum lunas. Bisa jadi dia masalah sama bininya. Jadi kita tidak usah urus urusan dia. Yang penting kita urus urusan kita. Urusan kita, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau dia masalah, assalamualaikum. Saya tak pernah saya urus masalah jamaah. Yang penting pas jumpa saya, assalamualaikum, apa kabar? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Tak pula kita tanya, kau kenapa respon kau hari ini tak sama macam respon semalam? Kenapa semalam kau ramah, hari ini kau tak ramah? Capek kan kita hidup ini. Ngurus listrik lagi, tagihan air lagi, anak sekolah lagi, muka tetangga kita pikirkan juga. Yang susah kali lah hidup ini. Saya tak pernah saya pikirkan itu. Bagaimana cara kita berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain? Menyimpan sampah. Saya paling tak nyaman dengan sampah. Mungkin sampah di kebun, sampah di kolam, sampah di kamar, buang. Ada orang sampah di kamar buang, sampah di kolam buang, sampah di kebun buang. Tapi sampah di sini dijaga, dipelihara. Apa ini saja buang cepat-cepat buang. Bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya dengan memikirkan kita nanti macam mana sudah mati. Aku nanti kalau mati gimana? Aku nanti kalau mati gimana? Itu dengan berpikir aku nanti kalau mati gimana itu tak sempat kita mikir-mikirkan orang. Antum pulang dari sini, pergi ke pasar pagi Arengka, pergi ke Ramayana, beli kain kafan, masukkan ke plastik, buat surat wasiat. Kalau aku mati, kuburnya di sini, yang memandikan si ini, malam tahlilnya ini, kultumnya Ustadz Somad. Jadi cerita mati, banyak Ustadz orang cerita mati, tapi orang mati. Kalau saya cerita mati ini bukan orang, saya mati. Jadi kalau kita cerita mati, kita tak sempat memikirkan orang. Ini yang saya cakapkan ini bukan teori. Jurus gimana supaya kita tak memikirkan orang, maka kita mati. Lemari ini ya, atas ada kain kafan, ini kain kafan aku. Kalau aku mati ini
Anak-anak ini mesti sekolah agama, pondok ini mesti terus jalan. Dan kalau mati tak sempat kita pikirkan orang. Tapi kalau kita tak ingat mati, banyak kali yang mau kita pikirkan. Kertas terakhir, batal wudhu. Batal wudhu, habis itu ke WC. Balik lagi ke masjid. Apakah masih dapat sholat isyraq? Ya. Kok dapat sholat isyraq? Karena iktikaf tak batal. Iktikaf di masjid. Kentut, mau kencing, mau pergi ke toilet, tidak batal iktikaf. Batal, tidak batal iktikaf, maka tak batal juga isyraq. Karena yang membuat orang bisa isyraq itu kan karena iktikaf. Tak batal iktikaf, tak batal isyraq. Beda sama orang keluar yang tak ada hajat, batal iktikafnya. Kalau batal iktikafnya, batal isyraq. Kita tak ada. Jadi yang tadi keluar berwudu, masuk lagi, tetap sholat sunat isyraq 2 rakaat. Itulah kaji kita subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin waftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya haqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Usolli sunnatal isyraq raka'atain lillahi ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, baik yang langsung maupun sahabat-sahabat yang live Rabu subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.